udah di fase terendah lo gitu, nggak ada duit, token listrik bunyi, bapak main judul, ada cewek yang nge-cruisin Rafa PSHT. Tapi nih tiba-tiba nih anak orang kaya nih out of nowhere ya kan bilang hidup sebagai perintis itu seru, nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang ngejamin hasil. Tapi justru di situ letak asiknya. Ya ngamuk ngamuk gue sih, kalau gue sih ya biasa aja ya, karena ya berkat orang tua gue, alhamdulillah gue nggak pernah ngerasain hal itu. Gue bukan dari keluarga yang kaya, tapi ya gue selalu dapet gitu hal-hal yang gue butuhin dari orang tua gue. Makanan yang cukup, atap yang teduh, sekolah sampai tamat. Jadi ya gue menegasinnya gitu, kalau gue berbicara di sini bukan sebagai perintis. Tapi ya lu mikir nggak sih orang bego mana yang nggak tahu hasilnya gimana, nggak tahu arah, kesesat, terus tiba-tiba bilang, "Yeay, kita udah sesat, kita udah sesat, seneng," gitu. Kayak what the fuck anjing. Gue kayaknya udah tau lah ya dramanya Dek Kintaro ini. Jadi ya dia ini umur 8 tahun udah jadi motivator, dan dengan pedenya ngomong jadi perintis itu asik dengan latar belakang dia yang ya lu tau lah, sekali ngelot angpau dapetnya setara gaji gue tau nggak lu selama 2 tahun. Dan gue nggak heran reaksi orang-orang tuh pada nge-hate dia, ditambah kondisi negara kita yang selalu ngorosin sesuatu yang nganggur. Jadi ya menurut gue wajar banget dia dapet telepon kayak gitu dari masyarakat, apalagi sama orang yang pernah ngerintis atau lagi ngerintis nih sekarang. Duit habis, dikejar utang, nggak bisa makan, dibilang asik sama si Waris, ya auto ngamuk. Tapi ya ini menurut gue aja ya akan berbeda lagi kalau orang yang benar-benar ngerintis dari nol yang ngomong perintis itu asik, nggak ada ini nggak ada itu ya, mungkin ya reaksi masyarakat bakalan beda, karena ya jelas gitu dia benar-benar ngerintis dari nol. Meskipun ya nggak bakalan mungkin ada seorang perintis yang kemarin ngomong kayak gitu ya, yang ada mereka nangis tau nggak lo, keinget dulu pas mereka nggak bisa sekolah, makan cuma pakai nasi sama garam, ditagihin utang. Jadi ya menurut gue quotes yang bilang lihat dari perkataannya bukan dari orangnya itu sulit direlatin sama perkataannya dari ini, karena ya dia ini nyocot hidup sebagai perintis itu asik tanpa ngerasain langsung. Misal ada orang habis bangkrut nih kan, tiba-tiba dikasih motivasi, semangat bro, jangan patah semangat. Itu kan masih make sense ya kalau keluar dari mulut si orang kaya, karena ya emang bener gitu, hidup tuh harus tetap semangat meskipun hidup sebagai WNI. Lagi nih ada ya gini loh, hidup sebagai perintis itu bukan pilihan, emang udah takdir Tuhan. Kalau pas lahir gue bisa milih hidup dari keluarga berada mah, mungkin sekarang bapak gue rapi amat jadi adanya cipung gue sekarang. Dari Kintaro ini kan backgroundnya orang berada ya kan, kalau usahanya gagal tuh masih bisa dicoba lagi, masih bisa pulang, masih bisa makan. Nah kalau kita, bagi kita tuh ngerintis tuh udah kayak main judol tau gak lo. Kalau jackpot usahanya lancar ya alhamdulillah kebutuhan terpenuhi. Lah kalau rungkat modal habis gak bisa makan, udah dah tuh siap-siap besok makan angin. Kita tuh beda ya, Dek Rintaro beda. Tapi ya jujur nih, terlepas dari semua yang diomongin, gue respect sih sama dia mau berkarya, mau belajar usaha dari umur yang masih tergolong bocil lah, nggak kayak anak-anak orang kaya pada umumnya lah ya, yang males-malesan, sombong, hobinya mabok-mabokan. Nah Deru ini keren lah, mau usaha, bikin konten segala macam. Jadi ya menurut gue nih ya nggak seharusnya lah dia di hate sampai sebegitunya, seakan-akan dia tuh yang bikin negara tuh jadi kocak. Namanya manusia ya, nggak luput dari kesalahan. Jadi ya semoga aja ini bisa dijadiin pelajaran sama Deru. Semoga video motivasinya bisa lebih baik lagi.